Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video tutorial kita. Pada materi ini akan saya tunjukkan perintah ataupun tag UL dan LI yang menampilkan balik. Kemudian ada juga tag OL dan LI-nya yang menampilkan angka tersusun. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita ikuti videonya. Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran TIK. Pada materi ini kita akan membahas tentang list, dimana sebelum-sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi. Baik, kita buka saja materinya. Kita klik File Explorer, Drive C, klik ini, kita copy, kemudian paste materi 5, kita jadikan materi ke-6. Double klik, sudah ada 4 file di dalam. Kita minimize. Selanjutnya kita akan buka Visual Studio Code. File yang ada di dalam kita tutup saja. Kemudian folder kita arahkan ke materi ke-6. Select folder. Nah, di sini kita sudah ada 2 file, index, kemudian CSS. Ini kita tutup. Caranya klik, tahan, geser ke kiri. Nah, baik. Pertama, kita lihat dulu indeks HTML kita, di mana sebelum ini kita sudah mempelajari button, di mana button ini terdiri dari beranda, kemudian tugas, kuis, dan relaksasi. Kita lihat di sini div latar sesuai dengan di bawah. Kemudian di kiri ditutup, di tengah ditutup, di kanan ditutup, kemudian untuk marquee-nya sudah ditutup juga. Ini untuk penutup latar, ini dia ya. Kemudian menu sudah ditutup. Nah, sekarang kita coba compile. Kita save dulu, kemudian index kita geser ke kanan. Nah, hasil kerja kita sebelumnya sudah sampai ke menampilkan comment button yang nantinya ini akan kita hubungkan. Oke, itu dia materi kita sampai ke materi ke-5 sebelumnya. Di materi 6 ini kita akan belajar bagaimana cara membuat LI kemudian UL. Nanti kita akan lihat perbedaannya masing-masing. Nah, baik, langsung saja. Ini kita close dulu semua, close all.
Kita minimize, buka kembali Visual Studio-nya. Ini kita tutup, kemudian Explorer-nya kita periksa, sudah berada di materi 6. Kita masuk ke Index, kemudian masuk juga ke Style. Oke, kita minimize, kita refresh komputer kita. Kita masuk ke materi kita. Kita lihat indeks kita, langsung kita menuju ke bagian bawah. Nah baik, setelah div latar tadi kita tutup, kemudian dibuka menu untuk di bawah. Nah selanjutnya kita buka div baru lagi. Sejajar juga dengan latar. Kita buka div, ketik div, kemudian letak supaya muncul. ID-nya kita buat sama dengan isi. Nah, di dalam isi ini akan kita isi lagi dengan div yang ID-nya kiri isi, kemudian ada lagi di tengah dengan ID sama dengan tengah isi, tengah isi. Kita lihat dulu ya. Tengah isi, tengah isi, kemudian di bawahnya lagi ada div dengan ID sama dengan kanan ID, kanan isi, kanan isi. Kemudian ini kita buat bawah, penutupnya juga kita buat bawah. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat format dari masing-masing div ini supaya kelihatan isinya dengan warna melalui CSS kita. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan isi format div isi tadi memakai CSS. Cara untuk memformat isinya, kita klik pada isi, kemudian tutup kurung kurawal, background, backgroundnya hot pink, kemudian 750 px, kemudian width 1000 nya 1000 px. Kemudian untuk kiri, isi kiri isi ya,
kiri isi. Untuk kiri isi kita berikan format background. Backgroundnya red, kemudian height-nya 700, dan width-nya 250. Kemudian tengah isi kita berikan format background dengan warna yellow atau kuning, kemudian height dan width height-nya 7 berapa lah kita buat ya. Background untuk tengah isi kita buat kuning, kemudian 700 dan 700 dan di sini 500. Kemudian yang paling kanan isi ya berarti ya, kanan isi, kemudian background background, selanjutnya height, baru selanjutnya width. Nah, kita lihat untuk backgroundnya kita pilih untuk yang kanan isi blue aja ya, blue. Kemudian height-nya 700 250 px dan 250 px. Oke. Nah, sekarang kita simpan, buka kembali Google Chrome, arahkan indeks ke tempat yang kosong bagian kedua. Nah, kita lihat sekarang sudah ada di bagian bawah, tetapi belum tersusun. Ini dia tadi isi, kemudian ini yang kiri isi, tengah isi, dan kanan isi. Nah, bagaimana supaya seperti yang di atas, dia ke samping? Bagaimana? Masih ingat kira-kira? Oke ya, kita buka kembali CSS kita. Tentu untuk kiri isi, tengah isi, dan kanan isi kita berikan format ataupun perintah plot left. Plot left. Ini juga plot left. Nah, baik. Sekarang kita save. Kita restore saja, kemudian refresh. Maka kita lihat hasilnya sudah seperti ini. Tapi kok kepanjangan ya? Kepanjangan berapa rupanya kita buat di formatnya. Oke, kita periksa kembali 700. Ini 700. Ini 570. Oke, 750. Ini 750. Untuk isinya, kemudian untuk kiri isi 700 px dan 250, tengah isi 700 dan 500, dan kanan isi
700 dan 250. Kemudian save, kita refresh, kita lihat, nah sudah sesuai ya, tidak perpanjangan lagi. Nah baik, sampai di sini bisa diikuti semuanya. Nah baik, di bagian kiri yang tengah ini akan kita isikan LI dan UL. Nah, di kiri isi ini akan kita buat sebuah list yang bernama UL. Kita ketik UL, tekan tab, enter. Sudah terbuka teks pembuka dan penutupnya. Kemudian di dalam UL kita ketikkan LI, tekan juga tab, enter. Nah, di sini akan kita buatkan untuk UL ini, kita isi namanya dengan jurusan. Kemudian LI kita buat LI yang pertama dengan nama IPA garis miring NIA. Kemudian LI yang kedua kita buat namanya IPS atau IIS. Oke, kita save, kita coba dulu. Kita compile atau kita run, kita refresh. Maka di dalam di kiri isi sudah ada UL dan LI. Berarti LI-nya ini memunculkan titik seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya akan kita buatkan OL. Kita enter ke bawah. Kita buatkan OL. OL huruf kecil ya, huruf kecil, kemudian enter. Di dalamnya ada LI, di dalamnya lagi ada LI, kemudian kita isi datanya OL dengan keras. Lalu kemudian LI dari OL ini listnya kita buat dengan 11 NIA 1. Di sini 11 NIA 2. Baru di bawahnya berarti kita butuhkan LI lagi. Kita ada 11, berarti LI lagi. Tekan LI, tekan tab, LI, tekan tab, di dalamnya ya. Enter, LI, tekan tab, maka kita masukkan di dalam LI yang ketiga, NIA 11, NIA 3, 11, NIA 4, 11, NIA 5. Ya, supaya lebih mudah kita copy aja ya. Ini blok, kemudian cara membloknya tekan CTRL tambah shift, kemudian tombol kiri. Setelah terblok tekan CTRL C, kemudian enter ke bawah, letakkan kursor dulu ke kanan, CTRL V, CTRL V, CTRL V sampai berapa yang kita butuhkan. Ini yang 5, ini yang 6, ini 7, ini berarti IIS 1, ini IIS 2, dan ini IIS 3. Cuma ini ya. Jadi ini kita hapus saja. Kita hapus saja, delete, angkat ke atas dulu biar nampak perbedaannya. Kemudian enter,
geser ke kiri, save. Kita buka Google Chrome, refresh, maka kita lihat sekarang perbedaan dari OL dan LI. Kalau UL dia menampilkan balet seperti ini, kalau OL dia menampilkan LI-nya dengan angka bersusun atau berturut. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan format teks? Ya, format teks untuk jurusan yang ini kita akan berikan dia bold atau tebal. Caranya kita sisipkan di sini teks B, kemudian penutupnya kita pindahkan ke depan jurusan sehingga teks B nya ini UL dikasih format bold, isinya jurusan. Kita simpan, kemudian refresh. Nah, kita lihat sekarang jurusan sudah tebal. Kemudian untuk kelas, bagaimana kalau kita sisipkan dia italic? Underline ya, underline. Kemudian kita letakkan ke penutupnya, kita letakkan ke depan kelas. Kita simpan, kemudian refresh, maka sekarang sudah muncul garis bawah di kelas. Oke, selanjutnya karena MIA 1 dan IIS 1 adalah kelas unggulan, kita berikan untuk format miring. Berarti kita buatkan di sini I atau italic, itu kemudian pindahkan ke depan. Ini baru ya pas ya. Salah. Oh ini di kelas MIA 1 ya. Kelas MIA 1 kita sisipkan, berarti ini I tutup, lalu kemudian pindahkan penutupnya ke depan. Nah, kemudian di I1 juga sisipkan I itu, kemudian pindahkan ke depan. Baik, kita simpan. Kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang MIA sudah diberikan garis miring atau tulisan miring, kemudian IIS 1 sudah diberikan juga tulisan miring. Jadi jumlah kelas kita di sini ada 10 dan jurusannya ada 2. Bagaimana bisa diikuti videonya? Tentu bisa kita lihat bahwa LI ataupun list jika dibarengi dengan UL maka menampilkan balet, kemudian LI jika dibarengi dengan OL akan menampilkan angka bersusun atau berturut. Nah, pada video berikutnya akan saya tunjukkan file JavaScript sederhana yang akan kita jadikan sebagai file eksternal dan nanti akan kita buat di bagian awal. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.